Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Khairul. Saya berasal dari semester 5 dengan NVM 22050022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan eh, teori, model dan pendekatan kebijakan publik mata kuliah kebijakan publik. Di sini baiklah saya akan menjelaskan. Sebelumnya itu ada kata pengantar teori kebijakan publik memberi berbagai lensa untuk memahami bagaimana kebijakan dibuat, diimplementasikan dan berpolusi. Masing-masing teori menawarkan perspektif untuk memperkaya pemahaman kita tentang proses politik yang kompleks. Kemudian ada di sini saya akan menjelaskan beberapa teori yang menurut para ahli dan paradigma. Teori yang pertama saya akan jelaskan itu ada teori rasionalitas. Menurut Herbert Simon, manusia tidak selalu rasional dan mengambil keputusan. Keterbatasan kognitif, informasi yang tidak lengkap, dan waktu yang terbatas membuat kita mengambil keputusan yang memuaskan bukan yang optimal. Dalam konteks kebijakan ini, berarti pembuatan kebijakan seringkali memilih solusi yang cukup baik, bukan yang terbatas secara teoritas. Kemudian ada teori internal dari Carles Livanon, perubahan kebijakan terjadi secara bertahap dan intervensi bukan melalui perombakan besar-besaran. Perbuatan kebijakan cenderung melakukan penyesuaian kecil pada kebijakan yang ada daripada melalui dari nol, atau teori ini menekan pentingnya komunitas dan belajar dari sebuah pengalaman. Kemudian ada teori pilihan publik menurut James Buckingham dan Gordon Locke. Pembuatan kebijakan dalam pemilihan bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, berusaha memaksimalkan keuntungan mereka. Proses politik dipandang sebagai pasar di mana berbagai kelompok kepentingan bersaing untuk mendapatkan kebijakan yang menguntungkan bagi mereka. Kemudian ada teori advokasi menurut Paul Savitier. Kebijakan publik adalah hasil dari persaingan antar berbagai kelompok advokasi yang berusaha mempengaruhi agenda publik, atau kelompok-kelompok ini memiliki nilai, keyakinan dan sumber daya yang berbeda-beda yang mempengaruhi hasil akhir sebuah kebijakan tersebut. Kemudian ada teori kebijakan menurut Rhodes. Kebijakan terbentuk dalam jaringan kompleks yang melibatkan berbagai aktor, institusi, dan ide. Jaringan ini bersifat dinamis dan terus berubah seiring jalannya waktu. Kemudian ada teori ekologi kebijakan menurut Eric Hergen. Kebijakan publik dipengaruhi oleh konteks lingkungan yang lebih luas, termasuk faktor-faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Perubahan dalam lingkungan ini dapat memicu perubahan sebuah kebijakan. Kemudian ada teori konstruktisme, atau kebijakan publik adalah hasil dari konstruksi yang terus-menerus. Ide, makna, dan diskusi memainkan peran penting dalam membentuk sebuah kebijakan. Kemudian ada yang terakhir, teori berbasis bukti. Kemudian teori berbasis bukti ini adalah sebuah kebijakan publik yang harus didasarkan oleh pada bukti empiris yang kuat, evaluasi yang ketat terhadap kebijakan dapat membantu meningkatkan aktivitas dan efisiensi sebuah kebijakan. Dari beberapa kebijakan tadi, saya di sini menyimpulkan bahwa komplektisme pembuatan kebijakan adalah proses yang kompleks dan multidimensi, tidak dapat dijelaskan oleh satu teori saja. Kemudian ada polarisasi, berbagai teori menawarkan perspektif yang berbeda-beda, umum saling melengkapi. Kemudian ada dinamika, proses politik bersifat dinamis dan terus berubah, sehingga teori-teori perlu terus memperbarui dan disesuaikan dengan konteks yang ada. Kemudian pentingnya ada bukti, itu tadi ada teori. Pentingnya bukti itu pengambilan keputusan kebijakan harus didasarkan pada bukti yang empiris yang kuat atau yang kuat. Kemudian ada peran para aktor. Berbagai aktor baik individu maupun kelompok memainkan peran dalam proses pembuatan kebijakan. Konteks-konteks sosial, budaya, dan politik lebih luas sangat mempengaruhi kebijakan atau garis besar. Kemudian ada teori-teori kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan. Teori-teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor yang tentu seperti rasionalitas, terbatas, kepentingan kelompok jaringan, sosial, dan bukti empiris, dan memahami teori-teori dan teori-teori. Kemudian kita dapat lebih baik menganalisis dan mengevaluasi sebuah kebijakan. Mungkin
penjelasan singkat dari saya dari ringkasan buku kebijakan publik. Akhir kata, apabila salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.